Pada zaman Bani Israel, ada seorang lelaki salih yang hendak berdagang. Akan tetapi, dia tidak mempunyai modal. Akhirnya, lelaki itu meminjam uang kepada seorang saudagar yang dikenal pemurah. Dia meminta pinjaman sebesar 1.000 dinar. Karena jumlahnya sangat banyak, saudagar yang dipinjami uang itu berkata, aku pinjami uang, tetapi carilah orang yang menjadi penjaminmu. Jika kau tidak bisa membayar, orang itu yang akan membayarnya. Lelaki saleh itu menjawab, cukuplah Allah sebagai penjaminku. Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa. Saudagar itu lalu menukas, kalau begitu, carilah saksi, agar jika terjadi apa-apa, dia bisa menjadi saksi yang adil. Lelaki saleh itu menjawab, cukuplah Allah sebagai saksiku. Dia Maha melihat dan Maha mengetahui. Kau benar. Lalu, saudagar itu meminjamkan uang 1.000 dinar setelah membuat kesepakatan bahwa 3 bulan kemudian uang itu harus sudah dikembalikan karena uang itu akan digunakan. Lalu, lelaki saleh itu membelanjakan uang 1.000 dinar untuk membeli barang-barang dagangan. Dia hendak berdagang ke negeri seberang dengan menggunakan kapal. Setelah berlayar berhari-hari, kapal itu sampai di negeri seberang dengan selamat. Di sana, dia mulai berdagang di sebuah pasar dekat dermaga. Dalam waktu 1 bulan, dagangannya telah habis. Dia mendapatkan keuntungan besar, yaitu 3 kali lipat dari modalnya. Setelah berkemas, dia mencari kapal ke dermaga. Namun, dia tidak menemukan kapal yang berlayar ke negerinya. Kemudian, dia teringat pada janjinya yang akan mengembalikan uang itu pada awal bulan. Waktunya tinggal 4 hari, sedangkan untuk sampai ke negerinya, dia memerlukan waktu 4 hari. Dia bingung, seharusnya hari itu dia sudah mulai berlayar. Lalu, dia terus berjalan sepanjang pantai untuk mencari nelayan yang bisa mengantarkannya pulang ke negerinya. Akan tetapi, dia tidak menemukannya. Dia menangis dan bingung. Dia tidak ingin mengkhianati janjinya. Akhirnya, dalam kesedihannya, dia melihat sepotong kayu terapung di pinggir pantai. Dia mengambil kayu itu dan membawanya ke penginapannya. Dia lalu pergi ke pasar untuk membeli alat pelubang kayu. Kayu itu dia lubanginya. Setelah itu, dia menulis surat. Saudaraku, aku tulis surat ini 4 hari sebelum hari jatuh tempo pembayaran uang yang aku pinjam seperti yang telah kita sepakati dulu. Aku tidak tahu apakah surat ini sampai kepadamu atau tidak. Aku sepenuhnya menyerahkan urusan ini kepada Allah yang menjadi penjaminku. Saat ini, sebenarnya aku ingin berlayar pulang untuk mengantarkan uang ini. Namun, itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada kapal yang berlayar. Kapal yang akan berlayar ke negeri kita adanya 1 bulan lagi. Ini 1.000 dinar aku titipkan kepada Allah untuk disampaikan kepadamu melalui kayu ini. Wassalam, sahabatmu. Lalu dia memasukkan surat itu bersama uang 1.000 dinar. Surat dan uang itu dibungkusnya dengan kantong yang tidak tembus air. Setelah itu, dia menggergaji kayu untuk menyumpal lubang itu. Kemudian, dia memakunya kuat-kuat. Setelah semuanya selesai, dia pergi ke pantai untuk menghanyutkan kayu itu. Ketika menghanyutkan kayu itu, dia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu kalau aku meminjam uang 1.000 dinar kepada fulan." Dia bertanya padaku, "Orang yang bisa menjadi jaminanku?" Dan aku menjawabnya, "Cukup Allah lah yang menjadi penjaminku." Lalu dia meminta saksi. Aku katakan, "Cukup Allah lah yang menjadi saksiku." Dia pun ridho, "Kau sebagai penjamin dan saksiku." Dia telah meminjamiku 1.000 dinar untuk dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bisa pulang guna membayarkan hutang ini, tetapi tidak bisa karena tidak ada kapal. Sekarang aku titipkan uang 1.000 dinar ini kepadamu untuk kau sampaikan kepadanya tepat pada waktunya. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Lalu dia menghanyutkan kayu itu ke laut. Dia hanya berdiri diam di tepi pantai sampai kayu itu hilang di telan ombak tengah laut. Pada hari yang telah dinantikan, saudagar yang memberi pinjaman itu menanti di dermaga. Dia menanti datangnya kapal yang akan membawa orang yang telah dia pinjami uang 1.000 dinar. Dia ingin mengambil uangnya karena ada keperluan. Biasanya kapal itu datang pagi hari, namun pagi itu tidak ada kapal yang datang. Dia tunggu sampai siang, juga tidak datang. Lalu dia menunggu sampai sore, namun tidak ada juga kapal yang muncul.
Dia pun pasrah. Jika seandainya uang itu tidak kembali, dia niatkan sebagai sedekah. Sebelum pulang, dia melihat ada kayu terapung diterjang ombak di pantai. Daripada pulang tidak membawa hasil, dia memungut gelondongan kayu itu. Lumayan bisa untuk kayu bakar di rumah, pikirnya dalam hati. Dia pun membawa kayu itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia meletakkan kayu itu di dapur. Melihat kayu gelondongan itu, istrinya berkata, sebaiknya dipecah-pecah sekalian, biar cepat kering dan besok bisa digunakan memasak. Lalu saudagar itu mengambil kapak dan memecah kayu itu. Begitu kayu itu pecah, dia tercengang melihat kantung yang ada di dalamnya. Dia memungut kantung itu dan mengeluarkan isinya. Ternyata kantung itu berisi uang sebanyak 1000 dinar dan selembar surat. Dia membaca surat itu dengan seksama. Dia terharu dan takjub. Seketika dia menangis dan bersujud kepada Allah. Dia merasa betapa maha kuasanya Allah. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertawakal dan percaya sepenuh hati kepadanya. Surat itu datang dari saudaranya. Dia pun berdoa semoga saudaranya yang masih tinggal di negeri seberang sehat walafiat dan mendapat rezeki yang lancar. 1 bulan kemudian, lelaki saleh yang meminjam uang itu datang. Dia langsung menemui saudagar yang dulu meminjamkan uang kepadanya. Pertama-tama, dia meminta maaf karena datang terlambat sehingga terlambat pula membayar hutang. Lalu, dia menyodorkan uang 1000 dinar. Saudagar itu berkata, bukankah kau telah membayarnya? Kapan? Bukankah kau telah menitipkannya lewat sepotong kayu? Lalu, saudagar itu menceritakan perihal kayu yang dia temukan yang di dalamnya ada uang 1000 dinar. Mendengar ceritanya, lelaki soleh itu seketika bertasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah.